Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin sedikit menjelaskan tentang materi strategi perencanaan keuangan untuk investasi di pasar modal. Saya Nayana Rahmafira. Saya Anissa Zakia. Saya Nisa Nur Oktaviani. Kami akan menjelaskan beberapa poin. Kami akan menjelaskan 7 poin yang diantaranya yaitu pertama, pengertian perencanaan atau pengelolaan keuangan. Yang kedua, budgeting rules. Yang ketiga, investasi. Keempat, pasar modal. Kelima, analisis perencanaan keuangan. Dan yang keenam, kesimpulan. Dan yang terakhir, ketujuh, saran. Yang pertama, pengertian perencanaan atau pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan mencakup serangkaian kegiatan yang melibatkan pengeluaran, penghematan, investasi, penguangan anggaran, dan manajemen utang. Ketika individu mampu mengelola keuangan mereka dengan baik, mereka dapat memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk merencanakan keuangan mereka dengan tepat dan juga dapat mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Pengelolaan keuangan meliputi pengetahuan dan kesadaran pengendalian utang, yaitu menurut Tirta Segara 2019. Pengelolaan keuangan yang baik melibatkan pemahaman yang kuat tentang konsep keuangan, termasuk pengeluaran yang bijak, penghematan, investasi, dan manajemen risiko. Individu yang memiliki pengetahuan dan kesadaran keuangan yang baik cenderung lebih mampu merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik pula. Itu menurut Basma Sartika tahun 2023. Pengelolaan keuangan yang efektif melibatkan pembentukan anggaran yang terperinci. Berikut penjelasan mengenai gambar tingkat piramida keuangan di samping. A. Kebutuhan dana darurat tingkat piramida perencanaan keuangan yang paling dasar adalah bagaimana memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dalam hal ini, bagaimana Anda dapat mengelola arus kas dan dana darurat. Pengelolaan arus kas sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan pribadi dan keluarga. Di dalam arus kas ada beberapa komponen yang harus dijaga, yaitu pertama, hutang. Pengelolaan utang sangat penting karena berdampak langsung pada pengeluaran tiap bulannya dalam bentuk cicilan. Jika Anda tidak bisa mengelola utang dengan benar, kehidupan Anda tidak akan nyaman dan benar. Nah, yang kedua, asuransi biaya. Asuransi menjadi salah satu biaya terpenting setelah membayar utang, dikarenakan dengan asuransi Anda mampu mengalihkan risiko yang ada, sehingga apabila Anda terdampak risiko tersebut, Anda sudah siap menghadapinya karena telah memiliki asuransi. Yang ketiga, terdapat tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi yaitu suatu komponen keuangan yang fungsinya dipersiapkan untuk kebutuhan dan keinginan tujuan. Keuangan di masa depan, dengan adanya tabungan Anda bisa menikmati simpanan apabila sedang membutuhkannya di suatu saat yang akan datang. Yang keempat, terdapat kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran kehidupan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan dan keinginan. Alokasikan setiap kebutuhan terlebih dahulu dibandingkan dengan keinginan. Apabila keinginan yang sifatnya konsumtif, mesti dikurangi. B. Selanjutnya, pengelolaan risiko. Hal yang membuat hidup juga lebih aman adalah pengelolaan risiko, yaitu asuransi. Berbagai macam asuransi yang ada seperti asuransi jiwa, kesehatan, juga aset. Asuransi adalah sebuah proteksi yang dibeli untuk Anda memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi dan kerugian. Kerusakan, kehilangan, bahkan kematian jiwa. Dengan adanya asuransi, Anda akan merasa lebih aman apabila ada suatu hal yang tidak diinginkan. C. Tujuan keuangan. Tingkat piramida yang ketiga adalah mencapai tujuan-tujuan keuangan untuk jangka memanjang. Setiap orang memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda. Tujuan keuangan itu diantaranya adalah mempersiapkan dana pendidikan anak, dana perumahan, dana religi, dan sebagainya. D. Dana pensiun. Setiap orang menginginkan hidup yang nyaman ketika tua, namun kenyamanan itu tidak dapat diraih apabila tidak mempersiapkan dari sekarang. Berapa kebutuhan dan berapa dana pensiun yang harus dipersiapkan untuk kebutuhan Anda di saat Anda tidak produktif lagi. Dan yang terakhir, dapat warisan. Setiap orang tua pastinya menginginkan keturunan yang bisa hidup layak dan nyaman. Namun, banyak orang tua lupa dan tidak mengetahui bahwa warisan bukan hanya sisa harta yang dimiliki, melainkan orang tua yang diberikan kepada turunannya. Namun, warisan harus dipersiapkan sehingga
Keturunan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan produktif lainnya. Goalsnya adalah keturunan bisa hidup sejahtera dengan warisan yang telah diberikan oleh orang tua. Selanjutnya, poin kedua ada budgeting rules. Melakukan pengelolaan keuangan adalah motivasi seseorang individu. Motivasi ini didasarkan atas perilaku individu. Bagaimana motivasi individu dalam melakukan pengelolaan keuangan yang paling penting terhadap pengeluaran yang nantinya akan dilakukan. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik memainkan peranan yang sangat penting dalam keterlibatan sebuah perencanaan. Law Scully and Lee tahun 2018. Dalam perencanaan individu, menurut penulis, motivasi intrinsik yang sangat berpengaruh besar dalam perencanaan pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan motivasi intrinsik merupakan kesadaran dalam diri individu dalam melakukan manajemen diri dengan pengendalian diri yang efektif. Dalam hal pengelolaan keuangan dapat menggunakan metode budgeting seperti gambar berikut, yaitu 50, 30, dan 20 adalah metode mengalokasikan dana ke dalam 3 aspek penting, yaitu kebutuhan pokok, keinginan pribadi, dan tabungan. Metode pembagian ini dipopulerkan oleh Senator Amerika Serikat Elizabeth Warren dalam bukunya yang berjudul Are Your Worth? The Ultimate Lifetime Money Plan. Secara perhitungan, metode ini mengalokasikan dana sebesar 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan pribadi, dan 20% sebagai dana tabungan atau investasi. 3 ada investasi. Jogianto 2010 menyatakan bahwa investasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu menurut Halim 2015 dan Tadelin dalam Pertiwi 2016. Investasi dapat dikatakan sebagai penempatan sejumlah dana atau sumber daya lainnya pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi juga ada banyak bentuk dan jenis. Berikut ini bentuk-bentuk investasi terkini. 1. Investasi emas logam mulia. 2. Investasi pasar modal saham. 3. Investasi obligasi pemerintah atau korporasi. Yang keempat, investasi properti. Yang kelima, investasi forex online trading. Yang keenam ada investasi mata uang digital. Yang ketujuh ada investasi reksadana. Selanjutnya di poin keempat terdapat pasar modal. Menurut Hussein 2005-3, pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Haroen menjelaskan pasar modal pada prinsipnya sama seperti pasar pada umumnya, di mana penjual dan pembeli saling bertransaksi. Yang membedakannya hanyalah dari segi objek transaksi, yaitu modal. Adapun masing-masing jenis instrumen tersebut pada pasar modal sebagai berikut. Yang pertama saham, kedua obligasi, ketiga derivatif, keempat waran, dan yang kelima reksadana. Dan selanjutnya poin kelima yaitu analisis perencanaan keuangan. Budgeting 50, 30, 20 adalah metode mengalokasikan dana ke dalam 3 aspek penting, yaitu kebutuhan pokok, keinginan pribadi, dan tabungan. Metode pembagian ini dipopulerkan oleh Senator Amerika Serikat Elizabeth Warren dalam bukunya yang berjudul Are Your Worth? The Ultimate Lifetime Money Plan. Secara perhitungan, metode ini mengalokasikan dana sebesar 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan pribadi, dan 20% sebagai dana tabungan atau investasi. Dengan mengetahui proporsi pendapatan dan pengeluaran, Anda dapat mempermudah untuk stay on budget. Dengan menggunakan metode 50-30-20 diaplikasikan dengan contoh penghasilan yang diberikan orang tua sebesar 1.500.000. Yang pertama yaitu 50% dikali 1.500.000 sama dengan 750 untuk kebutuhan pokok. Dan selanjutnya 30% dikali 1.500.000 sama dengan 450 untuk keinginan atau kepuasan. Dan yang terakhir 20% dikali 1.500.000 adalah 300
yang digunakan untuk tabungan atau investasi. Dengan menggunakan metode tersebut, kita dapat memanage keuangan dengan baik dan tertata rapi. Kesimpulan, perencanaan keuangan menggunakan metode 50-30-20 adalah strategi sederhana, namun efektif dalam mengelola keuangan pribadi. Metode ini membagi pendapat bulanan menjadi 3 kategori utama, 50% untuk kebutuhan seperti makan, tempat tinggal, dan tagihan, 30% untuk keinginan seperti hiburan dan belanja tidak esensial, dan 20% untuk tabungan atau pembayaran utang. Pendekatan ini membantu individu atau keluarga untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, menikmati hidup, serta merencanakan masa depan dengan menabung atau mengurangi utang. Dengan mengikuti rasio ini, seseorang dapat mencapai keseimbangan antara pengeluaran dan tabungan sehingga meningkatkan stabilitas finansial jangka panjang. Yang ketujuh, ada saran. 1. Penting untuk secara berkala mengevaluasi pengeluaran dan pendapatan Anda untuk memastikan bahwa persentase alokasi sesuai dengan kenyataan dan perubahan kondisi keuangan. Jika pendapatan perubahan, sesuaikan rasio pengeluaran Anda. Yang kedua, kunci utama dalam keberhasilan penerapan metode 50-30-20 adalah disiplin dan konsisten dalam mengikuti alokasi anggaran ini. Ini akan membantu Anda untuk tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Yang ketiga, meskipun metode 50-30 menawarkan pembagian yang jelas, kadang-kadang bisa lebih fleksibel. Misalnya, jika Anda memiliki utang yang harus segera dilunasi, Anda bisa mengalokasikan sebagai dasar kategori keinginan untuk membayar utang lebih cepat. Presentasi dan penjelasan kami mengenai strategi perencanaan keuangan untuk investasi di pasar modal. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.